Bab 1481, Pasangan Serasi. Kota Neo kembali ramai lagi. Hanaga dan orang-orang dalam pemerintah sudah pergi, begitu juga dengan Amelia. Namun, kejadian hari ini membawa keterkejutan dan dampak yang besar bagi kota Neo. Angel ternyata memiliki hubungan yang sangat dalam dengan keluarga Yoanda Kota Makmur. Hal ini seperti bom yang dijatuhkan ke danau yang tenang dan memunculkan gelombang besar. Keluarga Yoanda Kota Makmur, keberadaan macam apa itu? Hanaga Yoanda yang merupakan kepala dari 3 keluarga besar di Kota Makmur dan kepala keluarga Yoanda saat ini, juga adalah seorang perwira bintang 3. Itu sangatlah menakutkan. Tidak peduli dimanapun atau kapanpun, semua orang mulai membicarakan identitas Angel. Hanaga mengatakan bahwa Angel hanyalah keturunan teman lamanya, tapi demi Angel, Hanaga mengenakan seragam, menggunakan tanda pangkat bintang 3-nya dan datang ke kota Neo dengan 6 helikopter militer. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan kekaguman Hanaga terhadap Angel. Semua orang mengatakan bahwa Hanaga tidak memiliki keturunan, jadi dia pasti memperlakukan Angel sebagai putrinya. Bahkan jika tidak menyebut keluarga Yoanda, ayah kandung Angel ternyata adalah rekan seperjuangan Hanaga. Kedudukannya di medan perang pasti tidaklah rendah. Hanya dengan ini, identitas Angel sudah cukup untuk dikagumi semua orang. Akibatnya, pikiran banyak orang pun diam-diam berubah. Terutama orang yang berada di sistem kota Neo, saat ini perubahan pikiran mereka terlihat sangat jelas. Awalnya, hubungan mereka dengan anggota Maple Rain Real Estate dan Asosiasi Valentino Empire kebanyakan adalah hubungan yang setara. Namun sekarang, ketika mereka menghadapi Hendrik dan yang lainnya, mereka pun merendah tanpa sadar. Seolah-olah, menganggap dirinya adalah bawahan dari Asosiasi Valentino Empire. Semua orang di Asosiasi Valentino Empire tahu dengan jelas bahwa tentu saja semua ini karena keluarga Yoanda. Bisa juga dikatakan bahwa itu karena Angel. Karena Angel adalah istri Valentino dan Valentino adalah orang berkuasa di Asosiasi Valentino Empire. Jadi, kedudukan Valentino saat ini sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli betapa kuatnya Valentino waktu itu, dia hanyalah seorang tokoh yang unggul di lingkaran bisnis. Bahkan jika dia kaya raya, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun, dia hanya bisa berkuasa di dunia bisnis dan tidak dapat mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Namun sekarang, di bawah dukungan keluarga Yoanda Kota Makmur, kekuasaan serta kedudukan Valentino tidak hanya naik 1 tingkat, kan? Dalam kondisi seperti ini, semua anggota Asosiasi Valentino Empire merasa salut sekali kepada Valentino. Begitu juga dengan Angel, mereka hanya merasa kagum dan hormat, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Mau dibilang menghormati anak dengan melihat siapa ayahnya atau dibilang Valentino menjadi berkuasa karena mengandalkan Angel, itu tidak masalah. Semua orang juga sudah melihat perasaan Valentino kepada Angel. Hal ini pantas didapatkan Valentino. Di saat kesulitan, mereka berdua bersama-sama melewati rintangan. Sekarang hasil panen ini, tentu saja harus dirasakan oleh mereka berdua. Intinya, sekarang Valentino dan Angel sudah menjadi objek yang dikagumi semua orang. Setelah 3 tahun, nama Valentino dan Angel sekali lagi menggemparkan kota Neo. Sekali lagi mereka menjadi topik pembicaraan semua orang di kota Neo. 3 tahun yang lalu, semua orang memandang rendah pernikahan mereka. Ada orang yang merasa tuan muda Valentino adalah orang tidak berguna, juga ada yang merasa nyonya muda Angel adalah orang bodoh. Kemudian, tuan muda Valentino mengubah pandangan orang dengan usahanya sendiri dan mencabut sebutan orang tak berguna ini. Orang-orang juga merasa kalau nyonya muda Angel sudah tidak mampu mengikuti jejak tuan muda Valentino lagi dan dianggap sebagai beban bagi tuan muda Valentino. Sampai hari ini, mereka baru menyadari bahwa tuan muda Valentino dan nyonya muda Angel adalah orang berlatar belakang besar. Mereka adalah pasangan yang serasi, kata Hendrik dengan penuh perasaan. Pasangan suami istri itu, satunya berada di puncak kesuksesan dan memiliki 100.000 prajurit. Satunya lagi memiliki latar belakang yang sangat besar dan bisa dikatakan sebagai putri mahkota dari negara Nagon. Benar-benar adalah pasangan yang sangat serasi. Selain satu sama lain,
tidak ada orang yang pantas untuk mereka lagi. Seluruh kota Neo benar-benar sudah salut dengan mereka. Tentu saja, pemikiran orang berbeda-beda. Oleh karena itu, juga ada beberapa orang yang merasa bahwa Valentino masih harus bergantung pada Angel. 3 tahun yang lalu, Valentino bergantung pada Angel dan keluarga Kusuma selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, dia mengandalkan Angel dan bergantung pada keluarga Yoanda Kota Makmur lagi. Bahkan ada beberapa orang yang diam-diam menyebut Valentino sebagai raja pengandalan istri. Namun, Valentino dan Angel tidak peduli dengan pendapat dan diskusi orang luar. Cocok atau tidak, hanya diri sendiri yang tahu. Sudah cukup selama mereka bisa hidup dengan bahagia. Kalau tidak, betapa lelahnya jika hidup dengan melihat pandangan orang lain. Tidak peduli apa yang diperbuat, pasti akan ada orang yang tidak puas terhadap itu. Karena itu, menjalani kehidupan sendiri dengan baik lebih penting dari apapun. Saat ini, Valentino sudah kembali ke Villa Cloud dan memeluk Angel sambil berbicara santai. Valentino akan segera pergi ke kota Kama, jadi dia harus menikmati momen hening yang terakhir ini bersama Angel. Valentino berkata pada Hanaga bahwa dia 100% yakin bisa mengalahkan Timothy, tapi nyatanya, itu hanya keyakinan untuk menang di dalam hatinya. Valentino merasa bahwa asosiasi Valentino Empire dan prajurit Maple Pavilion pasti akan menang. Namun, mana mungkin keluarga Wijaya Kota Kama akan tinggal diam saja? Wilayah perairan keluarga Wijaya berada di area strategis. Terlebih lagi, sejak kecil Valentino tumbuh besar di keluarga Wijaya, jadi dia tahu betapa menakutkannya kekuatan militer keluarga Wijaya. Selain itu, Hendrik mengatakan bahwa Timothy telah merekrut banyak orang untuk dilatih menjadi prajurit keluarga Wijaya dan juga diam-diam mengangkut banyak senjata api dari luar negeri. Intinya, kekuatan pertahanan keluarga Wijaya saat ini sudah meningkat beberapa kali lipat. Kalau Valentino membawa puluhan ribu orang untuk menyerang Timothy seperti sebelumnya, mungkin dia akan jatuh kalah. Jadi kali ini, Valentino harus membuat persiapan yang cukup. Hal yang terpenting adalah kali ini pikiran Valentino juga sudah mengalami perubahan besar. Sebelumnya dia kembali ke keluarga Wijaya, dia benar-benar ingin berdamai. Menjatuhkan keluarga Wijaya tanpa peperangan adalah rencana terbaik di dalam hatinya. Bagaimanapun, wilayah perairan keluarga Wijaya adalah hasil jerih payah Tuan Besar Wijaya yang didapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Terlebih lagi, Timothy dan keluarga cabang keluarga Wijaya juga memiliki hubungan darah dengannya. Valentino memiliki sifat yang baik hati. Kalau bisa tidak membunuh, dia tidak akan mau membunuh. Namun, pikiran Valentino yang sekarang sudah sekeras batu, dia juga mengerti lebih banyak kebenaran. Ada orang-orang tertentu yang memang harus dibunuh. Karena jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuh kamu tanpa ragu-ragu begitu dia memiliki kesempatan. Jadi, kali ini Valentino pasti akan membiarkan darah banyak orang mewarnai seluruh wilayah perairan keluarga Wijaya. Tidak mengakui keluarga? Tega membunuh kerabat sendiri? Kata-kata ini tidak berpengaruh pada hati Valentino saat ini. Sebelumnya, Valentino salah. Kali ini, Valentino pasti tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sayang, apa dia sudah pergi? Angel memeluk pinggang Valentino dan menyela renungan Valentino dengan pertanyaan lembut. Valentino tahu bahwa Angel sedang membicarakan Hanaga. Bab 1482, teman. Sudah pergi. Dia pergi sebelum berbicara banyak. Jawab Valentino sambil mengangguk. Angel hanya mengangguk dan tidak berkata-kata, tapi hatinya tiba-tiba terasa kosong. Angel, apa kamu tahu? Ada orang bilang aku raja pengandalan istri. 3 tahun yang lalu, aku mengandalkanmu dan bergantung pada keluarga Kusuma. Sekarang aku bergantung pada keluarga Yoanda lagi. Aku bahkan sudah bergantung sampai mencapai tingkat tertentu. Valentino mencemooh dirinya sendiri, tapi dia sebenarnya tidak terlalu peduli. PVFT, tidakkah kamu merasa ini sangat lucu? Angel tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sedikit bercanda. Terlebih lagi, apa kamu kira siapapun bisa bergantung pada istri?
itu benar juga. Siapa yang bisa seperti aku, mampu bergantung pada istri terus? Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat dengan sebuah kalimat. Kata Valentino dengan serius. Kata apa? Angel tercengang saat mendengarnya. Orang lain bilang aku bergantung pada istri. Sekarang aku beritahu kalian, bergantung pada istri itu enak sekali. Valentino berpura-pura terlihat serius. Hahaha. Mereka berdua tertawa bersamaan. Suasana menjadi hangat dan damai. Tidak ada yang akan peduli dengan pendapat orang luar. Semua yang mereka lakukan hanya demi menjalankan keluarga kecil ini dengan lebih baik. Setelah berhenti tawa, Angel tidak tahan untuk mengungkit Hanaga lagi. Aku rasa hubungan dia dengan ayahku pasti sangat baik. Karena aku bisa merasakan kalau cintanya padaku itu benar adanya. Ini jenis cinta yang dimiliki orang tua untuk anak mereka. Angel mengulurkan telapak tangannya dan perlahan menggambar lingkaran di dada Valentino. Ya, aku juga bisa merasakan kalau dia sangat menyayangimu. Valentino juga mengangguk pelan. Valentino tentu tidak akan cemburu dengan cinta orang tua terhadap anak. Sama seperti David mencintai Angel, tentu saja Valentino akan merasa sangat senang. Dulu, aku merasa takdir begitu tak bersahabat denganku. Sekarang aku merasa bahwa aku sangat bahagia. Angel menyandarkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino dan mengucapkan kata-kata dari lubuk hatinya. Selain kamu, ada juga pria lain yang begitu mencintaiku. Aku benar-benar sangat senang. Pria lain? Aku akan cemburu kalau kamu mengatakan ini lagi. Valentino tersenyum dan mengendus lembut di telinga Angel. Hei, itu kan beda. Sama seperti aku mencintaimu, tapi ibumu yang juga merupakan wanita lain, dia juga mencintaimu. Ujar Angel dengan sedikit malu. Valentino tercengang saat mendengar ini. Dia pun menggeleng dan tersenyum pahit. Tidak, ibuku, dia tidak mencintaiku. Dia tidak pernah memelukku sekalipun. Bahkan ketika aku masih kecil, aku sengaja jatuh di depannya untuk melihat apakah dia akan membantu aku berdiri. Tapi, dia tidak melakukannya. Seolah-olah dia tidak melihatnya, lalu berbalik dan pergi. Valentino menghela napas pelan dan menceritakan masa kecilnya. Angel tercengang setelah mendengar ini. Dia pun mengulurkan tangannya dan mengusap lembut wajah Valentino. Valentino jarang menceritakan hal tentang keluarga Wijaya kepada Angel dan Angel juga tidak pernah berinisiatif untuk menanyakannya. Angel bisa mengerti, karena kalau Valentino bisa diusir oleh keluarga Wijaya, hidupnya di sana pasti tidak akan terlalu baik. Saat mendengar Valentino sesekali mengungkit masa lalunya, yang terasa di hati Angel hanyalah sakit hati. Tino, tidak peduli orang lain mencintaimu atau tidak, Angel akan mencintaimu. Aku akan menebus semua cinta yang kurang darimu. Angel memeluk Valentino lebih erat lagi. Oke. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Lalu, kalau kita punya bayi perempuan, akan bertambah lagi satu wanita lain yang mencintaimu. Angel berpikir dengan bahagia. Iya. Ketika Valentino mendengar ini, dia langsung menjadi senang. PVFT. Angel tertawa dan tahu bahwa Valentino tidak akan menolak untuk memiliki putri. Melihat bahwa suasana hati Valentino sudah membaik, Angel baru berani terus membicarakan hal lain. Aku hanya tidak mengerti, apakah hubungan antar rekan akan begitu dalam? Paman Hanaga ternyata bisa berkorban begitu banyak hanya karena janji ayahku. Gumam Angel. Valentino malah mengangguk kuat ketika mendengar ini. Iya, persahabatan rekan seperjuangan itu benar-benar sangat dalam. Kamu lihat Pak Hendrik, dia juga bekerja untuk kakekku. Kemudian kakekku memintanya untuk membantuku. Dia pun berusaha membantuku dan tidak pernah mengeluh. Inilah hubungan antar pria yang tidak bisa dijelaskan dan bahkan sulit dimengerti. Tapi terkadang, kamu bisa memberikan nyawamu kepadanya. Kata Valentino sambil menghela napas. Hubungan antar pria? Angel merenung sejenak,
lalu berbisik. Sudah bagaimana hubunganmu dengan Mario? Kalian juga teman. Mendengar Angel menyebut Mario, Valentino kembali terdiam. Setelah sekian lama, dia pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kalau kamu rukun dengan temanmu, itu akan sangat damai. Kalau tidak rukun, maka akan terjadi permusuhan. Aku juga tidak ingin begitu. Ini bukanlah hal yang bisa ditentukan oleh diriku sendiri. Emosi yang rumit melintas di kedalaman mata Valentino dan hatinya pun merasa sedikit sakit. Karena hubungannya sangat dalam, barulah mereka peduli satu sama lain. Bagaimana mungkin Valentino tidak tersinggung dengan kata-kata yang pernah diucapkan Mario? Jika itu orang lain, Valentino bahkan tidak berminat untuk berdiri di sana dan mendengarkannya. Sudahlah, tidak apa-apa. Mario dan Chris sangat mementingkan perasaan. Kalian tidak akan bermusuhan kok. Angel mengulurkan tangan untuk menepuk dada Valentino dan menghiburnya dengan lembut. Semoga begitu. Valentino mengangguk. Sudah, kita bicarakan sesuatu yang senang, oke? Bayi kita juga pasti ingin mendengar sesuatu yang senang. Melihat suasana hati Valentino menjadi sedikit buruk lagi, Angel pun dengan sengaja memegang perutnya dan berkata sambil mengelus dengan lembut. Oke. Valentino tersenyum dan juga mengulurkan tangannya untuk menyentuh perut Angel dengan lembut. Sayang, apakah kamu masih ingat kata-kata yang kamu katakan padaku ketika ibuku meminta kita untuk menandatangani perjanjian perceraian waktu itu? Angel tiba-tiba teringat masa lalu. Tentu saja aku ingat. Valentino mengangguk kuat. Kalimat itu jelas bukan hanya omong kosong belaka. Kamu bilang, bahkan yang aku inginkan adalah bintang di langit. Kamu pasti akan mengambilnya untukku. Katakan lagi, aku ingin mendengarnya. Angel mendongak dengan wajah polos. Valentino duduk tegak, lalu memegang wajah Angel dengan kedua tangan dan berkata dengan lembut dan serius. Angel, asalkan kamu mau, meski yang kamu inginkan adalah bintang di langit, aku pasti akan mengambilnya untukmu. Lalu mengantarkannya ke hadapanmu dengan sepasang tanganku. Bahkan seluruh dunia ini, aku juga bersedia memberikannya padamu. Setelah mengatakan ini, suasana ruangan langsung menjadi sangat hening. Mereka berdua pun mengenang kembali kenangan itu pada saat yang bersamaan. Bab 1483, Orang Tua Kandung. Kenangan masa lalu terus-menerus melintas di benak mereka berdua. Setelah memikirkan situasi waktu itu dan membandingkannya lagi dengan kehangatan sekarang, perasaan di dalam hati mereka bercampur aduk. Angel sudah pernah bertanya beberapa kali, hasil seperti apa yang cocok untuk membalas penderitaan yang selama ini dialami mereka. Namun, hasil sekarang sudah sangat memuaskan baginya. Singkatnya, mereka berdua sudah menjalani begitu banyak rintangan dan saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Hubungan mereka berdua sudah lebih kuat daripada emas. Jadi bagi Angel, hasil terbaik adalah Valentino berada di sisinya. Ya, waktu itu kamu bilang sekalipun aku menginginkan dunia ini, kamu juga akan memberikannya kepadaku. Hari ini, Paman Hanaga juga mengatakan, kalau aku membuat masalah, beliau akan membantuku menyelesaikannya. Itulah alasan aku merasa sangat bahagia dan sangat beruntung. Ucap Angel dari lubuk hatinya. Kamu pantas mendapatkan ini semua. Mungkin kesengsaraan sebelumnya hanyalah ujian dari langit. Kamu adalah malaikat yang turun ke dunia. Sekarang kamu akhirnya perlahan memulihkan kekuatan sucimu. Valentino tersenyum, lalu kembali menarik Angel ke dalam pelukannya. PVFT, menurutku Tino lebih mirip malaikat yang turun ke dunia dan sekarang perlahan memulihkan kekuatan sucinya. Angel tersenyum sejenak dan kemudian lanjut berkata, tapi aku tidak merasa diriku telah mengalami kesengsaraan. Sebenarnya ketika aku berada di keluarga Kusuma, aku tidak peduli dengan pandangan dan kata-kata paman dan yang lainnya. Ibu memang lebih baik dengan Jenny, tapi dia tidak membiarkanku lapar. Setidaknya, ayah memperlakukanku dengan sangat baik. Kata Angel dengan lembut. Dengan kedudukannya saat ini, jangankan keluarga Kusuma, bahkan asosiasi Valentino Empire pun dia bisa mengabaikannya.
Namun, dia tidak pernah melupakan kebaikan David dan Mary. Pemikiran seperti ini sangatlah langka. Ya, kita harus tahu bersyukur, kata Valentino sembari mengangguk. Jadi, kamu juga jangan membenci ibumu, setidaknya dia sudah melahirkanmu, kata Angel dengan hati-hati. Angel tidak ingin hubungan dirinya dengan calon ibu mertuanya menjadi tidak bagus. Valentino berkata, tidak masalah. Sewaktu aku masih kecil, aku memang membencinya, tetapi kebencian itu menghilang setelah aku dewasa. Dalam hidup ini, kita hanya perlu melindungi orang-orang di sekitar kita saja. Apa yang aku pikirkan juga sangat sederhana. Dulu, aku peduli dengan mereka yang aku sayangi, tapi mulai sekarang, aku hanya ingin peduli pada mereka yang peduli padaku. Valentino menghela napas pelan. Dia mengucapkan perkataan itu tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Angel mengangguk perlahan, kemudian sebuah ide muncul dalam pikirannya. Dia pun berbisik, menurutmu, ibu memperlakukan Jenny lebih baik karena aku bukan anak kandungnya. Tapi, kamu bilang ibumu juga tidak memperlakukanmu dengan baik. Jangan-jangan. Mendengar apa yang dikatakan Angel, Valentino tercengang dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Jangan-jangan apa? Tanya Valentino sambil menggaruk kepalanya. Apa mungkin kamu juga bukan anak kandung ibumu? Angel berkata dengan hati-hati karena takut akan membuat Valentino tidak senang. Saat kata-kata ini diucapkan, mata Valentino langsung membelalak dan kepalanya pun berdengung. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Sekarang setelah mendengar perkataan Angel, Valentino baru mulai menganggap serius hal ini. Namun, hanya beberapa saat kemudian, Valentino perlahan menggelengkan kepalanya. Dia pun berkata, itu tidak mungkin. Aku pasti keturunan dari keluarga Wijaya. Kalau tidak, kakek tidak akan begitu baik padaku. Tuan Besar Wijaya benar-benar baik padaku. Dia bisa dikatakan sebagai penyelamatku. Berkat didikannya kepadaku waktu kecil, aku baru bisa berada di kedudukan yang sekarang. Ada sedikit keraguan di mata Valentino, tapi dia masih mengatakannya dengan tegas. Kalau dirinya bukan keturunan keluarga Wijaya, bagaimana mungkin Tuan Besar Wijaya akan mendidik dirinya dengan sepenuh hati? Terlebih lagi, Tuan Besar Wijaya juga menganggap dirinya sebagai keturunan keluarga utama dan meninggalkan cap keluarga untuk dirinya. Angel berkata, kalau bukan karena itu, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mungkin saja kakek memperlakukanmu dengan baik karena alasan lain, kan? Kamu lihat, ayah begitu baik padaku meski dia tahu bahwa aku bukan anak kandungnya. Angel menggelengkan kepalanya dan terlihat masih ragu. Bukan, pasti bukan. Kamu pasti melihat siapapun tidak seperti anak kandung karena habis mengalami masalah hari ini. Ucap Valentino. Aku pasti keturunan keluarga Wijaya. Kalau tidak, Timothy dan keluarga cabang keluarga Wijaya lainnya akan mencegahku mewarisi keluarga Wijaya dengan alasan ini. Valentino terdiam sejenak, tapi tetap tidak berpikir panjang. Tidak mungkin hal mustahil seperti itu bisa terjadi. Angel diadopsi keluarga Kusuma saat Mary baru saja melahirkan Jenny. Sementara keluarga Wijaya, semua orang berada di wilayah perairan keluarga Wijaya dan sama sekali tidak akan berhubungan dengan orang luar. Jadi, Valentino tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Mungkin saja aku yang terlalu banyak pikir, tapi tidak masalah. Aku merasa masa lalu itu tidak begitu penting. Hal yang terpenting adalah kehidupan masa depan. Ucap Angel untuk mengubah topik pembicaraan. Ya, kehidupan masa depan yang terpenting. Valentino mengiyakan perkataan Angel. Valentino mengangguk, lalu bertanya, apa rencanamu mengenai orang tua kandungmu? Raut wajah Angel sedikit berubah ketika mendengar pertanyaan Valentino. Mulutnya bergerak tapi dia ragu untuk berbicara. Valentino memperhatikan ekspresi Angel, dia menunggu jawaban Angel. Sebenarnya, Valentino bisa merasakan bahwa ketika Angel bersama dengannya, Angel sengaja tidak menyebutkan masalah ini dan terlihat tidak peduli. Namun, hal ini terkait dengan orang tua kandung sendiri, siapa yang tidak akan peduli?
bahkan jika ibu kandung Angel tidak membesarkannya. Tapi bagaimanapun juga, Angel adalah anaknya. Jadi, Valentino ingin mendengar pendapat Angel. Dia juga akan mendukung rencana Angel. Aku merasa. Angel terdiam sejenak, lalu berkata, aku merasa hal-hal itu sudah berlalu. Selama aku bisa hidup dengan baik sekarang, aku tidak ingin memikirkan hal itu lagi. Valentino pun tertawa pelan ketika mendengar kata-kata Angel. Semakin menghindar, semakin mencerminkan kamu itu peduli. Setelah tinggal bersama Angel selama lebih dari 3 tahun, Valentino tentu memahami karakter Angel. Angel, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dariku. Kalau kamu punya pemikiran apapun, katakan saja, tidak perlu menyembunyikannya dariku. Nada bicara Valentino sangat serius, begitu juga dengan sorot matanya. Angel menatap Valentino selama beberapa saat, lalu dia menundukkan kepalanya. Sebenarnya, siapa saja ingin tahu dari mana mereka berasal. Tentu saja, aku juga ingin mencari orang tua kandungku. Tapi, masalahmu begitu banyak, aku tidak mau merepotkanmu. Angel ragu sejenak sebelum memberitahu Valentino pemikiran yang paling nyata di dalam hatinya. Haha, kamu bilang apa sih? Ini bukanlah masalah pribadimu. Kita berdua adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Tentu saja, urusanmu juga urusanku. Dia bukan hanya ibu kandungmu, tapi dia juga ibu mertuaku. Kata Valentino dengan sedikit bercanda. Bab 1484, meninggalkan. Angel mengangguk. Dia tahu bahwa begitu dia mengatakan pemikirannya, Valentino pasti akan mendukungnya. Tidak apa-apa. Aku akan pergi mencari ayah nanti dan menanyakan situasi saat itu. Lalu setelah aku kembali dari kota Kama, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menemukan ibu kandungmu, oke? Valentino perlahan menundukkan kepalanya, lalu mengecup bibir Angel dengan lembut. Baik, baik. Sebuah harapan melintas di mata Angel. Kemudian, Angel berbisik. Sebenarnya, aku hanya ingin menanyakan langsung kepadanya, kenapa dia tega meninggalkanku. Sekarang, Angel juga akan menjadi seorang ibu. Oleh karena itu, sulit baginya untuk membayangkan apa yang telah dialami ibu kandungnya sampai tega menyerahkan anaknya untuk dibesarkan oleh orang lain. Setidaknya bagi Angel, bahkan jika memberikannya seluruh dunia dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia juga tidak akan menyerahkan anaknya. Sementara ini jangan terlalu banyak berpikir, serahkan saja padaku. Valentino memeluk Angel. Baik. Angel mengangguk. Kota Neo, di sebuah kafe tepi sungai. Mario dan Michelle duduk dengan tenang di kursi dekat jendela. Begitu masalah di Maple Rain Real Estate diselesaikan, Mario langsung mengajak Michelle keluar. Michelle, kamu tahu tidak? Aku benar-benar berpikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Sial, situasi saat itu benar-benar sangat berbahaya. Mario masih merasa seperti sedang bermimpi ketika memikirkan pemandangan saat itu. Karena emosinya sedang menggebu-gebu, Mario pun mengucapkan kata kasar di depan Michelle. Michelle tetap tidak memakai riasan wajah dan hanya memakai pelembab bibir, membuat bibirnya terlihat merah dan berkilau. Mendengar kata-kata Mario, Michelle tersenyum, lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi? Apa kamu pergi berperang dengan orang?" "Tidak, tapi hampir terjadi peperangan. Apa kamu belum pernah mendengar hal yang terjadi di Maple Rain Real Estate?" Mario mengibaskan tangannya, lalu menatap Michelle dengan terkejut. Seharusnya, kejadian di Maple Rain Real Estate hari ini sudah menyebar ke seluruh kota Neo. Namun, Michelle malah tidak mengetahuinya. "Aku belum pernah mendengarnya. Awalnya, aku meneleponmu, tapi kamu tidak menjawab. Kupikir kamu tidak ingin berbicara denganku lagi. Lalu suasana hatiku menjadi sedikit buruk, jadi aku pergi tidur dan tidak pernah keluar dari rumah. Sekarang aku keluar karena kamu yang mengajakku," ujar Michelle. Mario pun tersenyum setelah mendengar ini, kemudian dia buru-buru menjelaskan. "Situasi saat itu benar-benar tidak memungkinkan untuk menjawab telepon.
Michelle, kamu jangan marah ya. Kamu juga tahu kalau banyak hal yang harus kulakukan ketika aku menduduki posisi di Asosiasi Valentino Empire. Michelle mengangguk dengan pengertian dan berkata, Aku tidak marah, kok. Aku tahu kamu sangat hebat, juga sangat sibuk, jadi aku tidak akan marah. Tanpa menunggu Mario lanjut berbicara, Michelle mengambil inisiatif untuk bertanya. Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi dengan Maple Rain Real Estate? Kenapa kalian semua begitu gugup? Tunggu sebentar, biarkan aku berpikir sejenak. Mario mengesampingkan kopi dan menyesap air es untuk menenangkan suasana hatinya. Baru setelah itu, dia mengangkat kepalanya lagi. Coba kamu pikirkan pemandangan akan semua orang di sistem kota Neo dan orang-orang dari 8 kota di sekitar kota Neo. Tidak hanya itu, juga ada personel sistem dari belasan kota di dekat kota kamu. Semuanya datang ke Maple Rain Real Estate dan terus duduk di sana tidak pergi lagi. Kamu coba pikir pemandangan macam apa itu kalau semua orang itu mengenakan pakaian sistem dan terlihat garang. Mario menghela napas ketika berbicara tentang hal ini. Michelle tercengang saat mendengarnya, sorot mata terkejut melintas di matanya, lalu dia pun mengangguk. Dia memang belum pernah mendengar hal ini. Karena hari ini, dia benar-benar tidak berkontak dengan dunia luar. Apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa datang ke Maple Rain Real Estate? Bukannya Maple Rain Real Estate selalu berjalan dengan normal dan tidak pernah terjadi masalah apa-apa? Tanya Michelle dengan lembut. Iya, orang-orang itu semuanya dari keluarga Arden. Karena putri keluarga Arden, mereka memiliki dendam dengan Kak Valentino. Aku tidak bisa menceritakan secara detail padamu, karena yang aku tahu juga tidak banyak. Intinya, keluarga Arden Kota Makmur menggunakan kekuatan mereka untuk menekan Kak Valentino. Bahkan, mereka mengancam Kak Valentino dan ingin membatalkan rencana Kak Valentino yang akan pergi ke kota Kama. Kata Mario dengan terus terang dan tidak menyembunyikan apapun dari Michelle. Pergi ke kota Kama ya? Michelle mengangguk sambil berpikir. Iya, pergi ke kota Kama. Kak Valentino akan pergi ke kota Kama untuk melakukan tugas. Mario hampir mengatakan bahwa Valentino ingin pergi menyerang keluarga Wijaya kota Kama. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan penuh pada Michelle. Namun, ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia berusaha menahan diri dan menelannya kembali. Ada beberapa hal yang kalaupun diberitahukan kepada Michelle tidak ada gunanya, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Lalu bagaimana hal ini ditangani? Tanya Michelle dengan penasaran. Lalu, hal selanjutnya lebih hebat lagi. Pak Pratama dan Pak Zaki, dua tokoh besar ini juga datang. Belum lagi, keluarga Yuanda Kota Makmur juga datang. Kamu tidak tahu keluarga Yuanda Kota Makmur, kan? Begini, Kota Makmur adalah kota nomor 1 di negara Nagon, kan? Sementara keluarga Yuanda itu keluarga paling berkuasa di Kota Makmur. Tidak ada seorang pun atau kekuasaan keluarga manapun yang bisa melampaui mereka. Menurutmu, seberapa kuatnya mereka itu? Kata Mario setelah menyesap air. Astaga, begitu banyak orang yang datang untuk menyerang kalian? Michelle juga tercengang saat mendengarnya. Dia pun bertanya dengan kaget. Saat itu, aku juga sepemikiran denganmu, jadi aku berpikir aku hanya bisa menikahimu di kehidupan selanjutnya. Karena kepala keluarga Yuanda, Hanaga juga datang dengan menggunakan 6 helikopter militer. Keren sekali! Dulu, aku hanya pernah membawa tank tempur. Tapi, kepala keluarga Yuanda ini malah langsung datang dengan helikopter militer. Keren, kan? Mario semakin bersemangat ketika mengatakan hal ini. Dia bahkan hampir menarik kecil di depan Michelle. Keren? Benar-benar keren. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Michelle bertanya lagi dengan mata sedikit menyipit. Saat dia bertanya, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan terlihat sangat penasaran. Michelle, aku ingat kamu tidak tertarik dengan hal-hal ini, kan? Mario tertegun sejenak, kemudian bertanya dengan ragu. Dulu, ketika aku baru menceritakan awalnya, kamu langsung bilang kamu tidak ingin mendengarnya dan juga bilang kalau kamu hanya tahu aku itu sangat hebat.
Jantung Michelle berdetak kencang, lalu dia menjawab. Iya, sekarang aku hanya ingin mendengarnya. Cepat ceritakan. Baik, aku akan melanjutkannya. Mario mengangguk, lalu berkata. Pada saat itu, kami semua dalam ketakutan, tapi Kak Valentino tidak mau mengalah. Kak Valentino memang sangat sayang pada Kak Angel, bahkan orang-orang di pihak kami pun berpikir Kak Valentino harus mengalah. Lagi pula, keluarga Yoanda benar-benar terlalu menakutkan. Bab 1485, kehidupan selanjutnya, bayar utang. Tapi dia tetap tidak mengalah. Kami berpikir perang ini pasti sudah tidak bisa dihindari. Jadi aku berteriak ke langit. Aku bilang aku akan menikahimu di kehidupanku yang selanjutnya. Setelah itu, aku berdiri di belakang Kak Valentino, berencana untuk hidup dan mati bersama Kak Valentino. Saat mendengar ucapan Mario, Michelle menggerakkan mulutnya. Perasaan terharu melintasi matanya dan juga pergulatan yang dalam. Hal ini sangat menyentuh hati Michelle karena seorang pria masih bisa memikirkannya di saat pria itu berada di situasi yang sangat berbahaya. Saat melihat Mario bercerita, Michelle tanpa alasan merasa semakin tidak nyaman. Namun, ketika pikiran ini baru saja melintas di benak Michelle, suara Paman Liman sudah bergema di benaknya. Kamu tidak perlu peduli siapa Mario. Bagaimanapun juga, kalian hanya berakting. Kamu hanya perlu menyelesaikan tugasmu. Kata-kata Paman Liman terdengar di benaknya, membuat Michelle langsung tersadar. Dia pun mengepal-mengepalkan tangannya dengan erat. Michelle menghela napas ketika dia melihat Mario lagi. Dia menyingkirkan semua pikirannya yang berantakan. Mario, seperti yang pernah aku bilang, dalam kehidupan ini, aku pasti akan mengecewakanmu. Kalau manusia setelah mati benar-benar memiliki jiwa, nanti aku akan selalu berada di sampingmu dan melindungimu. Kalau memang ada kehidupan selanjutnya, nanti aku akan membayar utangku padamu dengan cara apapun. Michelle berkata dalam hati, kemudian tatapannya matanya berubah menjadi tegas lagi. Kemudian, tanya Michelle lagi. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kak Angel ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Yoanda Kota Makmur. Astaga, sekarang aku masih tercengang ketika memikirkan itu. Keluarga Yoanda Kota Makmur? Loh, ternyata Kak Angel bukan anak kandung Mary. Sebenarnya, dulu aku juga merasa curiga bagaimana Mary yang begitu sombong bisa melahirkan gadis yang begitu lembut, murah hati, baik dan jujur seperti Kak Angel. Mario tiba-tiba menyebut Mary lagi. Michelle memelototi Mario, kemudian mendesak. Jangan lari dari topik. Lanjutkan ceritamu. Aku tidak lari dari topik. Aku memang sedang berbicara tentang Kak Angel. Dia bukan putri kandung Mary. Orang tua kandungnya adalah orang lain. Selain itu, ayah kandung Kak Angel dekat dengan kepala keluarga Yoanda, Pak Hanaga di medan perang. Jadi, Hanaga secara pribadi datang adalah untuk mendukung Kak Angel. Kamu tidak melihat adegan itu. Ketika Pak Hanaga berbicara, semua tokoh besar itu menciut dan tidak berbicara. Mereka diam dengan patuh seperti anak kecil. Kalau seorang pria dapat mencapai posisi seperti Pak Hanaga, tidak akan ada penyesalan lagi di hidupnya. Sampai saat ini, ketika Mario memikirkan adegan saat itu, dia masih merasa terkejut. Sambil mengenakan jubah ular piton dengan tanda perwira bintang 3 di bahunya, Hanaga berdiri dengan bangga di depan semua orang. Tatapan matanya seperti pedang tajam yang menerobos langit, membuat semua orang sangat takut sehingga mereka tidak berani bernapas dengan keras. Wibawa Hanaga sangat kuat sehingga 200 anggota lainnya tidak berani bersuara. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Jadi, Angel ada hubungan dengan keluarga Yoanda? Mata Michelle melebar, jantungnya berdebar kencang. Bahkan, perasaan takut pun muncul. Bagaimanapun, dulu dia juga pernah menerima tugas untuk menyakiti Angel. Jika dia menyakiti Angel pada saat itu, apa yang akan terjadi? Jangan panggil nama Kak Angel, kamu harus memanggilnya kakak, mengerti? Kata Mario dengan serius. Valentino adalah kakak yang Mario hormati sepanjang hidupnya, jadi Mario juga tetap menghormati Valentino di belakang. Michelle tercengang sejenak,
lalu mengubah panggilannya dan bertanya. Baik, jadi Kak Angel punya hubungan erat dengan keluarga Yoanda? Iya, Pak Hanaga langsung mengangkat Kak Angel sebagai putri angkatnya. Pokoknya, masalah ini sangat ribet. Singkatnya, Kak Angel akan menjadi orang hebat. Dengan adanya hubungan dengan keluarga Yoanda, maka dia adalah sosok putri negara Nagon. Siapapun tidak akan berani menyentuhnya. Mario menghela napas, dia merasa sangat lega. Dulu, Valentino juga sangat memperhatikan keselamatan Angel. Karena dia takut terjadi sesuatu pada Angel, sejumlah besar pasukan diposisikan di Villa Cloud. Namun, sekarang sudah berbeda. Sekarang, karena Hanaga sudah berkata seperti itu, siapa lagi yang berani meremehkan identitas Angel? Sepertinya di seluruh negara Nagon, tidak ada yang berani menyentuh Angel. Jika ada yang berani menyentuhnya, itu akan membuat Hanaga marah. Lalu, orang tersebut akan disiksa oleh keluarga Yoanda. Mario bahkan tidak berani memikirkan akibatnya. Ketika Michelle mendengar ini, dia juga menelan ludah. Berarti, sekarang meski Kak Angel berjalan tanpa ada pengawal, juga tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Bisik Michelle. Mario segera mengangguk dan berkata, Itu pasti. Kecuali orang itu sudah bosan hidup, keluarga Yoanda pasti akan menghukumnya. Hei, hebat. Michelle tercengang, banyak pikiran melintas di benaknya. Kemudian, dia meraih tas tangan di sampingnya dan langsung berdiri. Ada apa? Michelle, kamu mau kemana? Mario tercengang, kemudian dia juga segera berdiri. Aku tiba-tiba teringat kalau aku sedang memasak bubur di rumah. Aku harus segera pulang dan mematikan kompor. Michelle mencari alasan, kemudian dia hendak pergi. Hah? Kamu telepon Paman Aswin saja dan minta dia mematikannya? Mario tertegun sejenak, lalu bertanya. Tidak mudah bagi Mario mendapatkan kesempatan untuk berkencan dengan Michelle. Jadi, dia tidak mau kencan mereka berhenti sampai setengah. Mungkin orang tuaku sudah keluar, jadi aku harus pulang. Aku harus pulang sekarang. Kata Michelle sembari menundukkan kepala. Kalau biasanya, Mario pasti tidak akan menolak Michelle. Namun hari ini, dia tidak mau menyerah. Bagaimana kalau kamu menelpon Paman Aswin dulu untuk melihat apakah mereka sudah jauh dari rumah? Karena aku akan pergi besok, jadi aku ingin bersamamu lebih lama hari ini. Mario menggaruk kepalanya, lalu mengatakan isi hatinya. Apa? Kamu akan pergi besok? Apa yang mau kamu lakukan besok? Michelle tercengang lagi ketika mendengar ini, dia pun mengepalkan tangannya dengan erat. Mario berpikir sejenak, kemudian berkata, Masalah kami di sini sudah selesai. Aku akan pergi ke kota Kama bersama Kak Valentino untuk melakukan sesuatu. Mata Michelle melebar. Dia sudah mengerti bahwa Valentino akan membawa orang untuk menyerang kota Kama. Setelah mengetahui hal ini, tentu saja Michelle harus pulang. Dia harus segera melaporkan hal ini ke atasannya. Perintah Paman Liman adalah dia harus menghentikan Valentino dari pergi ke kota Kama atau melaksanakan langkah terakhir dari rencana mereka sebelum Valentino berangkat ke kota Kama. Jika Michelle tidak bisa melakukannya, dia tidak berani membayangkan akibatnya. Mario, sebaiknya aku pulang dan mematikannya sendiri. Kalau tidak ada halangan, malam ini aku akan datang menemuimu. Michelle berkata dengan tergesa-gesa. Dia mengambil tasnya, berniat untuk pergi meninggalkan tempat ini. Michelle, aku akan mengantarmu. Mario pun hendak mengikuti Michelle. Bab 1486, Rahasia Identitas. Tidak usah, aku akan naik taksi sendiri. Michelle berteriak tanpa menoleh ke belakang, lalu mendorong pintu kafe dan keluar dari kafe tersebut. Hei! Mario baru ingin mengejar Michelle, tetapi seorang pelayan langsung menghampirinya. Halo, Pak. Total bon Anda adalah 720.000 setelah diskon. Kata pelayan itu dengan sopan. Simpan saja kembaliannya. Mario membayar pelayan itu, kemudian berlari keluar.
Namun, setelah Mario keluar, Michelle sudah pergi. Apaan sih? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Mario terdiam. Dia menggaruk kepalanya, kemudian dia pergi. Maple Rain Real Estate. Valentino, Hendrik dan David sedang duduk bersama sambil minum teh kungfu. David telah mengetahui masalah ini, jadi dia menelepon Valentino. Kebetulan, ada yang mau dibahas Valentino dengan Hendrik, jadi Valentino meminta David langsung datang ke sini. Tuan Muda Valentino, kalian boleh membahas urusan kalian terlebih dahulu. Kita akan membahas urusan kita nanti saja, jangan khawatir. Hendrik menyeduh teh untuk mereka berdua, kemudian meninggalkan kantor. Setelah Hendrik pergi, tinggal Valentino dan David yang di dalam ruangan. Valentino diam sejenak, kemudian langsung berkata, Ayah, Angel sudah mengetahui hal itu. Aku juga sudah tahu. Aku tidak menyangka Angel memiliki hubungan dengan keluarga Yoanda Kota Makmur. David mengangguk, nadanya juga terdengar sangat emosional. Ya, aku juga tidak menyangka itu. Valentino menggelengkan kepalanya sembari tersenyum getir. Dia tidak pernah menduga Angel bisa memberi Valentino bantuan yang begitu besar. David bertanya dengan lembut. Bagaimana perasaan Angel sekarang? Aku takut dia akan merasa sedih, jadi aku tidak pernah memberitahunya. Dia cukup baik. Valentino mengangguk. Baguslah kalau begitu. David menyesap tehnya, lalu berkata dengan lembut. Ayah kandung Angel lebih mapan dariku. Beberapa tahun ini, aku tidak pernah melakukan apapun untuk Angel. Ayah kandungnya bahkan mengenal kepala keluarga Yoanda. Benar-benar luar biasa. Aku tidak sehebat ayah kandungnya. Saat mendengar ini, Valentino mengerutkan keningnya. Ayah, apa yang ayah katakan? Orang yang melahirkan dan membesarkan anak itu sama-sama berjasa besar. Angel tidak pernah membencimu, bahkan dia sangat berterima kasih padamu. Dulu, kalau bukan ayah yang berusaha melindungi Angel, dia mungkin sudah dicelakai Nick. Valentino meletakkan cangkir tehnya, dia berkata dengan nada yang sangat serius. Angel memintaku untuk memberitahu ayah adalah ayah yang kompeten. Aku juga berpikir begitu. David tercengang ketika dia mendengar ucapan ini, kemudian dia berkata dengan nada gemetar. Apa Angel benar-benar berkata seperti itu? Tentu saja, aku tidak pernah berbohong. Valentino mengangguk. David tercengang lumayan lama, kemudian matanya menjadi merah dan air mata pun mengalir keluar. Haha, haha. David mengulurkan tangannya untuk cepat-cepat menyeka air matanya. Seulas senyuman yang cerah tersungging di bibirnya. Baik. Dengan kalimat Angel itu, aku bisa berdiri tegak sebagai seorang ayah. Haha. David merasa terharu. Angel bilang setidaknya ayah tidak membiarkannya kelaparan dan kedinginan. Dia merasa sangat bersyukur. Tapi, dia masih ingin mencari ibu kandungnya, jadi aku ingin bertanya tentang situasi pada saat itu. Valentino pun mengubah topik pembicaraan mereka dengan mengungkit masalah ini. Masalah ini bukan hanya obsesi Angel saja, tapi juga permohonan pribadi dari Hanaga ke Valentino. Jadi, Valentino pasti akan berusaha. Ayah, beritahu aku tentang situasi pada saat itu. Biar kulihat apakah aku bisa menemukan petunjuk. Kata Valentino dengan lembut. Saat itu, dari mana aku harus mulai? David tidak menolak, tapi mengangguk. Valentino berpikir sejenak, kemudian menjawab. Mulai dari bagaimana ibu kandung Angel mempercayakan Angel padamu. David mengangguk, lalu ingatan tersebut pun melintasi benaknya. Saat itu, Mary baru saja melahirkan Jenny. Aku membawa Mary ke bangsal bersama dokter dan perawat. Seperti yang kamu tahu, saat itu, aku tidak disukai di keluarga Kusuma, jadi bahkan ketika istriku melahirkan, mereka juga tidak mengunjungiku. Jadi, waktu itu hanya kami berdua, tidak ada orang lain. Tapi, aku tetap berusaha keras untuk mencari bangsal perawatan intensif untuk Mary. Itu juga menggunakan uang yang diberikan Tuan Besar Kusuma kepadaku.
David berbicara sambil mengambil rokok di atas meja. Valentino tahu kalau David jarang merokok, tapi saat melihat ini, Valentino tetap mengambil korek api lalu menyalakan rokok untuk David. Klik! Api dari korek api pun menyala, cahayanya terpantul di mata David. Rokok di tangannya juga terbakar. Malam itu, hujan sangat lebat, jadi aku berpikir membiarkan Mary diobservasi dan beristirahat di rumah sakit selama sehari. Besoknya kami keluar dari rumah sakit dan pulang. Sekarang aku berpikir kembali, kalau aku pulang hari itu, aku dan Angel tidak akan ada hubungan ini. Aku baru saja selesai menyuapi Mary dan ingin pergi bermain dengan Jenny ketika seorang wanita muncul. Wanita itu berpakaian sederhana, memakai topi dan memegang selimut kecil di pelukannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi langsung datang ke kamar kami. Seluruh tubuhnya basah kuyup, seakan-akan dia baru saja mandi hujan. Tapi, selimut kecil di pelukannya sama sekali tidak basah. Dia pasti menggunakan tubuhnya untuk menghalangi hujan. Waktu itu aku mengira dia salah kamar, jadi aku mau memberitahunya. Tapi sebelum aku sempat berbicara, dia langsung pergi ke tempat tidur Mary dan berlutut. Setelah itu, David berhenti sebentar dan mengisap rokoknya lagi. Valentino sama sekali tidak mengganggu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan mendengarkan dengan saksama. Kami ketakutan saat melihat dia berlutut. Aku segera mendudukkan Jenny, lalu bersiap menariknya untuk bangun. Sungguh, Valentino, aku tidak akan percaya ada wanita secantik wanita itu di dunia ini kalau aku tidak melihat orang aslinya sendiri. Semua artis wanita di TV tidak bisa dibandingkan dengannya. Angel saat ini sangat mirip dengannya. Saat itu dia lebih tua dari Angel yang sekarang, jadi dia memiliki aura yang lebih dewasa. Valentino menatap David dan berkata, Ayah, kamu meneteskan air liur." Wajah David langsung berubah menjadi merah, kemudian dia segera menyeka sudut mulutnya. Bagaimanapun juga, semua orang menyukai hal atau orang yang cantik. Kecantikan Ibu Angel membuat orang lain sulit untuk melupakannya. Aku ingin menariknya, tapi dia hanya menatapku sekali, kemudian menundukkan kepalanya lagi. Dia bilang, David bercerita sambil mengingat momen itu. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, David masih di masa jayanya dan Mary juga masih sangat muda. Mereka baru saja menjadi orang tua, tentu saja mereka merasa sangat bahagia.